Welcome, selamat datang di channel saya. Sebelum dimulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan. Yuk mari saksikan kisah legenda cerita rakyat berjudul Misteri di Gunung Rinjani bagian 3. Mereka masih mencariku. Kembali ke Rinjani. Pak Joko tidak bisa tidur sejak kejadian di Gunung Rinjani. Telepon misterius dari Andi terus terngiang di kepalanya. Hingga suatu malam, dia mendapat pesan dari nomor tidak dikenal. Pak, saya masih di sini. Tolong jemput saya. Pesan itu dikirim dari nomor Andi. Tapi bukankah Andi sudah hilang? Tanpa memberitahu siapapun, Pak Joko memutuskan untuk kembali ke Rinjani seorang diri. Aku harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi, gumamnya. Malam di Danau Segara Anak. Pak Joko tiba di Danau Segara Anak menjelang malam. Suasana hening, tidak ada pendaki lain. Dia berjalan perlahan, mengikuti instingnya. Dan saat itu, dia melihat sesuatu di tepi danau. Sebuah tanda kecil masih berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Dia mengenali tenda itu, tanda yang digunakan Andi sebelum hilang. Dengan tangan gemetar, dia membuka resleting tanda. Di dalamnya, ada sebuah tas dan ponsel Andi. Layarnya menyala sendiri. Ada satu pesan baru. Pak, saya ada di belakang Anda. Pak Joko merinding. Perlahan, dia menoleh ke belakang. Dan di sana, berdiri seorang pemuda dengan wajah pucat. Bajunya kotor, tubuhnya penuh luka. Pak, saya Andi. Tolong bawa saya pulang. Siapa yang sebenarnya kembali? Pak Joko terkejut, tapi tanpa berpikir panjang, dia meraih tangan Andi. Ayo kita turun sekarang, katanya. Mereka berjalan sepanjang malam, menuruni jalur pendakian. Aneh, perjalanan terasa lebih cepat dari biasanya. Saat hampir sampai ke pos terakhir, mereka bertemu sekelompok pendaki. Namun, saat para pendaki itu melihat Andi, mereka langsung mundur ketakutan. Wah, Pak, siapa yang Bapak bawa? Tanya salah satu pendaki dengan suara bergetar. Pak Joko bingung. Ini Andi. Dia hilang dan sekarang sudah ketemu. Namun, salah satu pendaki menunjuk ke arah kaki Andi. Pak Joko menatap ke bawah. Jejak kaki Andi tidak ada. Dan saat Pak Joko kembali menatap wajahnya, Andi sudah tersenyum. Senyuman yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Pesan terakhir, Pak Joko ditemukan keesokan harinya, pingsan di dekat pintu gerbang pendakian. Namun, dia kembali dengan sendirian. Tidak ada tanda-tanda Andi. Ponsel Pak Joko berdering begitu dia sadar. Nomor tidak dikenal. Saat dia angkat, terdengar suara berbisik. Terima kasih sudah menemukanku, Pak. Sekarang giliran Bapak yang tinggal di sini. Telepon terputus. Layar ponselnya menampilkan satu pesan terakhir. Dari Andi, aku masih di sini.